Halo semuanya. Oke, jadi udah cukup lama ya sejak terakhir kali gue membahas mengenai kartun Adventure Time. Well, di kesempatan kali ini gue bakal membahas mengenai salah satu pembahasan yang sebenarnya sih gue udah cukup lama banget pengen angkat pembahasan ini, yaitu mengenai kisah cinta dari Finn the Human di kartun Adventure Time. So, di sini gue bakal membahas mengenai perjalanan kisah cinta Finn mulai dari perempuan-perempuan yang pernah ia dekati dan juga makna yang bisa kita ambil dari kisah cinta ini. Jadi dikarenakan pembahasan ini cukup panjang, well, kita langsung masuk aja ke kisah cinta dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan awal dari kisah cinta Finn, yang mana ini adalah salah satu kisah cinta yang sangat kita kenal dulu. Dan gue yakin masih banyak dari kalian yang nge-shipping dua karakter ini. Yap, kisah cinta Finn bermula ketika ia jatuh cinta dengan Putri Bubblegum. Kisah cinta ini bahkan sudah ada ketika pilot dari Adventure Time ini pertama kali dikeluarkan. Dari pilot tersebut, kita diperlihatkan dengan Finn yang sempat mendapatkan ciuman dari Putri Bubblegum setelah ia berhasil diselamatkan dari Ice King. Momen ini menjadi titik awal dari ingatan kita mengenai hubungan romantis antara mereka berdua. Tapi sayangnya, semua yang kalian lihat itu tidak seindah yang kalian kira. Pada awal season di serial utama, kita selalu ditunjukkan dengan Finn yang sangat menyukai Bubblegum. Bagi Finn, ia adalah satu-satunya wanita yang menurutnya paling menarik ketimbang berbagai putri yang ada di Tanah U. Tentu hal ini bisa dimengerti mengingat Phoebe bisa dibilang merupakan superior ketimbang putri yang lain. Selama rentan waktu ini, Finn terus melakukan berbagai cara untuk menunjukkan betapa ia sangat menyukai Bubblegum. Dalam salah satu momen, ia sempat meminta bantuan kepada Marcy. Tapi sayangnya, usahanya gagal karena ada alasan tersembunyi di balik Marcy. Greetings, Finn. Hey, Marceline. Hello, Bonnabelle. Lalu bagaimana dengan Bubblegumnya sendiri? Apakah ia tidak menyukai Finn atau dia hanya tidak peka saja? Well, pada dasarnya, Phoebe tidak pernah memiliki perasaan kepada Finn. Ia hanya menganggap Finn sebagai teman, sahabat, dan sekaligus pahlawannya. Phoebe tidak pernah menunjukkan adanya rasa tertarik kepada Finn. Salah satu alasan kenapa Phoebe tidak tertarik kepada Finn adalah pertama, ia menganggap kalau misalnya Finn terlalu muda baginya. Dan yang kedua adalah Phoebe pernah berpacaran dengan Marceline. Yap, kalian udah tahu lah maksud dari perkataan gue ini apa. Satu-satunya momen di mana Phoebe jatuh cinta kepada Finn adalah ketika ia kembali ke dalam usianya ke yang 13 tahun. Pada titik ini, Phoebe jelas menunjukkan adanya tanda-tanda ia memiliki rasa suka kepada Finn. Ini terbukti dengan ia ingin selalu bersenang-senang bersama Finn. Tapi dikarenakan pada saat itu, Candy Kingdom sedang diambil alih oleh si psikopat Lemon Grab, Finn harus merelakan Phoebe kembali ke bentuk dan umur lamanya, dan sekaligus menghilangkan rasa tertariknya kepada Finn. Satu hal yang menurut gue menarik dari hubungan ini adalah ketika kita sedikit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dulunya, kita selalu beranggapan kalau misalnya Finn menyukai Bubblegum dan Bubblegum menyukainya. Alasan mereka tidak pernah menjadi pasangan adalah karena Phoebe merupakan orang yang sangat sibuk dan juga usianya yang lebih tua ketimbang Finn. Yang padahal pada dasarnya, Phoebe tidak pernah memiliki perasaan kepada Finn. Ia selalu menganggap Finn sebagai pahlawannya. Ia memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada Finn. Kepercayaannya hampir sama persis ketika ia bertemu dengan Choco, yang mana Finn sendiri merupakan reinkarnasi dari Choco. My amulet? Wait a second. Is that? It's me, Shoko. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, terus kalau misalnya Phoebe tidak menyukai Finn, kenapa ia sering kali mencium wajahnya Finn? Dan kenapa ketika Phoebe kembali ke usia 13 tahun, ia bisa menyukai Finn? Pertama, di luar sana, mencium wajah seseorang selain bibir tidak selalu diartikan sebagai tanda rasa suka. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk terima kasih ataupun rasa hormat kepada teman ataupun sahabat. Jadi nggak heran kenapa ketika Phoebe memberikan ciumannya kepada Finn, ia tidak memperlihatkan ekspresi yang menunjukkan adanya rasa suka. Semua tindakan itu hanyalah bentuk rasa hormat dan pedulinya ia kepada Finn. Lalu penyebab Phoebe versi 13 tahun bisa menyukai Finn adalah karena pada titik itu, Phoebe masih belum memiliki banyak pengetahuan. Pada momen itu, Phoebe seperti kembali ke masa lalu, masa di mana ia masih belum mengenal Marceline. Itulah kenapa ia bisa memiliki rasa tertarik kepada Finn. Tapi itu semua hanya spekulasi gue saja. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Meskipun Finn seringkali menunjukkan rasa sukanya kepada Phoebe, namun Phoebe sendiri selalu menganggap remeh perasaan Finn. Ia seringkali menolak perasaannya Finn hanya dengan menjawab kalau misalnya ia lebih tua darinya. Di sisi lain, Finn sendiri memiliki rasa suka yang sangat luar biasa kepada Phoebe. Bahkan dirinya sendiri sudah mencapai titik obsesi. Ia seringkali memeluk sehelai rambut milik Bubblegum ketika dirinya sedang galau. Hal ini membuat Finn mengalami kesedihan yang luar biasa ketika Phoebe merasa tidak nyaman di dekatnya. Melihat kondisinya ini, Jack sebagai sahabatnya mencoba untuk menghilangkan kesedihan Finn dengan mencarikan putri lain baginya. Dan kita pun sampai di wanita kedua yang pernah didekati oleh Finn, yaitu Flame Princess. Setelah Jack berhasil meyakinkan Flame King dan berpura-pura menjadi Finn untuk bisa melepaskan Flame Princess, seketika Jack menjadi ragu ketika ia mendengar kalau misalnya Flame Princess merupakan orang yang jahat. Would make an excellent boyfriend. Yeah,
For my evil daughter! What? Jack langsung menolak Flame Princess dan ia melarikan diri kembali ke rumah. Tetapi Flame Princess terus mengejarnya dan mencoba untuk membakar rumah pohon. Pada proses ini, Finn akhirnya tersadar dari kegalauannya ketika foto PB mulai terbakar. Ia mencari orang yang menyebabkan semua ini. Sementara FP secara tidak sengaja mengaktifkan kembang api air yang membuat dirinya mulai melemah. Ia pun akhirnya terjatuh dan diselamatkan oleh Finn. Ketika sudah tersadar, FP sempat bertanya kepada Finn kenapa ia tidak menyukainya. Namun Finn malah membalas kalau misalnya ia menyukai FP. FP sempat merona disusul dengan tamparan ke wajahnya Finn dan ia pun segera melarikan diri. Selepas kejadian itu, Finn mulai merasa jatuh cinta kepada FP. Dude, I think I have a crush. Ia pun berusaha mengejar FP dan meyakinkannya kalau misalnya mereka masih dapat bersama, meskipun keduanya memiliki unsur elemen yang sangat berlawanan. Finn, even if we like each other, we're going to hurt each other. I can take it. Can't we try? Sejak saat itu, Finn terus mencoba untuk bisa mendekati FP meskipun ia tahu kalau misal tubuhnya bisa terbakar kalau terus bersamanya. Untungnya ia dapat mengatasi hal ini dan pada akhirnya mereka berdua resmi berpacaran dengan ditandai sebuah pelukan. Meski sudah merasa puas, namun Jack memberitahu Finn kalau ia masih berada di tahap pertama dalam suatu hubungan. Untuk bisa ke tahap selanjutnya, Finn harus bisa berciuman dengan FP. Meski terlihat sangat berbahaya, namun Finn tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru orang yang mempermasalahkan hubungan mereka berdua adalah Putri Bubblegum. Awalnya Jack dan Finn mengira kalau misalnya PB merasa cemburu dengan hubungannya Finn. Tapi akhirnya terungkap kalau misalnya ia mengkhawatirkan Finn karena FP memiliki suatu kondisi di mana ia tidak dapat mengontrol emosinya yang diakibatkan oleh suatu hubungan yang romantis. Hal ini dapat membuat dirinya lepas kendali dan berpotensi untuk menghancurkan dunia. This isn't about some petty love triangle. Flame Princess is physically unstable. Finn yang tidak mengetahui hal ini akhirnya mencium FP yang mengakibatkan sebuah ledakan api, dan FP segera jatuh ke dalam permukaan bumi. Untungnya Finn berhasil menyelamatkannya dan hubungan mereka terus berjalan. Setelah kejadian itu, Jack sempat meledek PB kalau ia cemburu kepada Finn. What? Jealous? Shut up. Ketika kita pertama kali menonton episode ini, kita awalnya pasti mengira kalau misalnya PB memang cemburu kepada Finn. Dan ini bisa menjadi bukti kalau misalnya ia memiliki rasa suka kepadanya. Tapi setelah gue menonton episode ini berkali-kali, gue merasa kalau misalnya di sini PB tidak benar-benar cemburu. Justru ia merasa bersalah karena telah mengabaikan perasaan Finn selama ini. Ia merasa sangat bersalah karena telah membiarkan Finn merasakan semua kesakitan ini hanya demi suatu hubungan saja. Bukti ini diperkuat ketika Finn sempat menyatakan semua kekesalannya kepada PB. Ketika pada saat itu, PB berusaha memperingatkan Finn mengenai bahaya dari hubungannya bersama FP. Pada saat itu, PB berusaha memperingatkan Finn bahwa dirinya memiliki tanggung jawab sebagai seorang pahlawan. PB merasa khawatir kalau misalnya Finn mulai berhubungan dengan FP, maka tugasnya sebagai pahlawan akan teralihkan. Di sini gue agak merasa bingung, karena alasan yang diberikan oleh PB cukup masuk akal. Karena seperti yang kita tahu, seseorang bisa saja lupa akan dirinya ketika ia sedang jatuh cinta. Tapi di sisi lain, alasan yang diberikan oleh Bubblegum terkesan agak egois. Ia seperti berusaha menahan Finn agar tidak jatuh cinta dan lebih berfokus untuk menjadi pahlawan. Harusnya Bubblegum bisa langsung mengatakan alasan sebenarnya Finn tidak boleh berhubungan dengan FP, ketimbang dirinya hanya memberitahu Finn bahwa ia memiliki tugas sebagai pahlawan. Apalagi kalau misalnya kita melihat ke belakang, semua pengabaian yang dilakukan oleh PB kepada Finn malah membuat PB menjadi orang yang paling buruk di situasi ini. Itulah kenapa di sini PB terlihat sangat lega ketika ia melihat Finn kini sudah memiliki orang yang dapat dijadikan pasangan. Selepas kejadian itu, hubungan Finn dan FP menjadi semakin solid. Kita terus diperlihatkan dengan berbagai momen yang menunjukkan kalau hubungan mereka terlihat sangat sehat meski memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya hubungan Finn dan FP jauh lebih baik ketimbang bersama PB. Karena pada akhirnya Finn bisa mendapatkan seorang wanita yang ia sukai dan wanita tersebut membalas rasa sukanya. Tetapi apa yang kita kira semua berjalan dengan mulus, well sayangnya di balik semua itu terdapat sebuah pertanda akan kehancuran hubungan mereka. Semua ini dimulai ketika Finn dan Jack diminta untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh Gunther. Dalam perjalanan menuju Candy Kingdom, Jack akhirnya mengetahui kalau misalnya Finn memiliki sebuah rencana apabila hubungannya bersama FP tidak berjalan dengan lancar. But this is how I act now with all the ladies, you see? I keep them in a state of confusion. That way, I've always got options in case Flame Princess doesn't work out. Momen ini menunjukkan secara jelas bahwa Finn tidak benar-benar percaya dengan hubungannya bersama FP. Finn mendapatkan pikiran ini ketika ia sempat membaca buku milik Jack. Jack mengaku kalau misalnya buku tersebut memiliki banyak sekali saran yang buruk, dan salah satunya adalah yang telah dibaca oleh Finn dan juga diaplikasikan olehnya. Apabila Finn percaya dengan hubungannya, harusnya ia tidak mudah terpengaruh dengan saran tersebut.
Awal mula kehancuran hubungan Finn bersama dengan FP adalah ketika mereka berdua sedang piknik, di mana tiba-tiba Ice King muncul untuk mengacaukan suasana mereka. FP yang tidak terima segera menghajar Ice King dan terjadi sebuah pertarungan yang cukup epik. Pertarungan tersebut membuat Finn mengalami sebuah mimpi aneh yang membuatnya merasa sangat kenikmatan. Di sini banyak yang berspekulasi kalau Finn sedang bermimpi basah. Finn menjadi terobsesi dengan mimpi tersebut dan mulai mengadu domba antara FP dengan Ice King. Alhasil, pertarungan mereka berdua menjadi semakin besar hingga hampir menghancurkan Ice Kingdom. Finn yang sadar kalau misalnya perbuatannya sudah berlebihan, akhirnya mengaku kepada FP. Mendengar pengakuan tersebut, FP menjadi sakit hati. Hal ini diperparah karena semua tulisan buruk yang ia kira berasal dari Ice King ternyata berasal dari Finn. So, you wrote that letter? Yes, but look, King. Shh. I should have known. That letter said things in it that only you would know. Personal things, Finn. FP menjadi tidak percaya kepada Finn dan pergi meninggalkannya. Pada akhirnya, hubungan mereka berdua menjadi kandas karena keegoisan Finn. Finn bertemu kembali dengan FP ketika ia sudah menjadi penguasa Fire Kingdom. Di sini, Finn meminta maaf kepada FP atas semua hal buruk yang telah ia lakukan. Dan ia juga bertanya kepada FP apakah ia bersedia kembali bersamanya. FP menerima permintaan maaf tersebut, namun ia menolak permintaan Finn untuk bisa kembali bersamanya. Finn menerima jawaban tersebut dengan agak berat hati. Menurut gua, hubungan antara Finn dan FP mencerminkan bagaimana seseorang yang baru pertama kali merasakan suatu hubungan yang serius. Orang tersebut tidak memiliki pengalaman sama sekali mengenai percintaan, dan alhasil ia terkadang melakukan apapun demi hubungan tersebut tanpa adanya arahan yang benar. Finn dengan mudah dapat terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitarnya. Minimnya pengalaman membuat Finn menjadi sangat mudah termakan oleh egonya sendiri. Momen ini memang bisa membuat kesal dan mempertanyakan kenapa Finn bisa melakukan hal ini. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir kembali, momen ini menunjukkan betapa bagusnya penulisan karakter Finn. Dikarenakan Finn hanyalah seorang bocah remaja yang tidak mengetahui banyak hal, ia masih belum bisa berpikir mengenai berbagai konsekuensi yang bakal ia dapatkan dari perbuatannya. Hubungan percintaan yang dijalankan oleh Finn bisa dibilang seperti hubungan anak-anak SMA. Mereka berusaha untuk mempertahankan hubungannya dan menganggap kalau misalnya mereka sudah sangat bagus. Tapi pada akhirnya hubungan mereka menjadi kandas karena faktor ego dan mental mereka yang masih belum matang. Momen ini rasanya seperti downgrade bagi karakter Finn. Tapi buat gua, ini adalah salah satu setup yang bagus untuk pengembangan karakter Finn ke depannya. Memang terkesan agak jahat, tapi cukup relatable dengan kondisi karakternya. Selepas kejadian itu, Finn berusaha move on dari FP, dan di sisi lain, ia mengalami berbagai momen yang mengubah hidupnya. Salah satunya adalah pertemuan Finn dengan ayahnya, di mana di momen ini ia harus kehilangan lengan kanannya. Kalian ngerti kan? Perubahan hidup, kini Finn harus hidup dengan satu lengan saja gitu. Anyway, kita lanjut. Selepas peristiwa tersebut, Finn mengalami berbagai tekanan dalam hidupnya. Maka dari itu, Dr. Princess menyarankan Finn untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuatnya senang. Pada titik ini, satu-satunya kegiatan yang diinginkan oleh Finn adalah berkencan dengan seorang gadis. Dalam perjalanan yang menuju pesta yang diadakan oleh Putri Kepiting, seekor lebah yang bernama Breezy langsung jatuh cinta dengan bunga yang tumbuh di lengannya Finn. Breezy terus mengikuti Finn hingga sampai ke pesta, dan ia pun menawarkan Finn untuk bekerja sama agar Finn bisa berkencan dengan Putri Kepiting. Dengan begitu, Breezy dapat mendekati bunga yang ada di lengannya Finn. Meski sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, namun Finn masih belum merasa puas. Dengan Breezy yang masih ingin mendekati bunga milik Finn, mereka berdua melakukan berbagai petualangan agar Finn bisa mengencani banyak putri di tanah U. Tapi sayangnya, semua itu masih belum bisa membuat Finn merasa bahagia. Sementara itu, akhirnya Breezy mengungkapkan kalau ia menyukai bunga yang ada di lengannya Finn. Tapi dikarenakan petualangan yang telah mereka jalani selama ini, Breezy juga mulai memiliki perasaan suka kepada Finn. Tetapi Finn menolak pengungkapan itu karena Finn tidak memiliki perasaan suka sama sekali kepada Breezy. Breezy pun akhirnya meninggalkan Finn, sementara Finn yang kembali putus asa akhirnya pergi ke tempat tinggal LSP. Di sana, ia berencana untuk mengencani LSP sama seperti yang ia lakukan kepada para putri yang lain. Tapi kali ini LSP tidak hanya ingin berciuman saja. Ia mendorong Finn untuk melakukan kencan yang lebih dalam. Yes, kalian ngertilah maksud dari momen ini apa. Meski sudah melewati momen tersebut, tapi nyatanya Finn masih belum merasa bahagia. Ketika Finn sedang beristirahat, tiba-tiba Breezy muncul dan menyanyikan sebuah lagu. Secara spontan, Finn membalas nyanyian tersebut dan seketika lengan kanannya mulai menumbuhkan ranting pohon yang besar. Dari ranting pohon tersebut, Finn akhirnya bisa mendapatkan lengan kanannya kembali. Sementara Breezy mendapatkan bunga milik Finn yang kini terlepas dari tangannya. Gue gak bakal membahas momen ini secara detail karena gue berencana untuk membuat pembahasannya sendiri mengenai episode ini. Karena banyak banget hal menarik yang bisa gue bahas dalam satu episode ini. Tapi intinya, momen ini menunjukkan bagaimana Finn berusaha untuk menghilangkan tekanan dalam hidupnya serta berusaha untuk merubah dirinya agar menjadi lebih dewasa dengan cara memuaskan hasrat seksualnya. Finn yang kita kenal merupakan bocah polos kini telah mencapai tahap dewasa. Semua momen yang dilewati oleh Finn bersama Breezy menggambarkan anak-anak muda yang ingin mencapai tahap dewasa dengan mencari jati diri mereka lewat berbagai kegiatan romansa dan seksual.
Buat kita yang tidak diajarkan atau lebih tepatnya tidak memiliki budaya ini di lingkungan kita, akan merasa tidak relatable dan menganggap kalau misalnya momen ini sangat nyeleneh. Tapi buat di luar sana, momen ini cukup relatable dengan society mereka. Momen ini menjadi gerbang antara Finn yang masih polos dengan Finn yang sudah dewasa. Peristiwa ini bakal memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kepribadian Finn, dan kita akan melihat perubahan tersebut setelah tahap ini. Sebelum kita lanjut ke hubungan Finn berikutnya, ada dua kisah cinta yang sebenarnya tidak canon atau tidak berhubungan dengan cerita utama, yaitu hubungan Finn dengan Rosaline dan Erin. Untuk Rosaline, ini sebenarnya terjadi ketika Finn masuk ke sebuah dunia bantal. Gue pernah membahas mengenai episode ini, dan di situ gue sempat berteori kalau misalnya momen tersebut sebenarnya memprediksi bagaimana akhir dari kisah cinta Finn, dan siapakah wanita yang bakal bersama Finn nanti. Sementara untuk Erin, hubungan ini terjadi di salah satu episode yang paling aneh di Adventure Time, yang berjudul Food Chain. Gue gak bakal membahas banyak mengenai hubungan ini, karena ya ini cuma filler aja gitu, dan hubungan mereka tidak benar-benar terjadi di kehidupan aslinya. Sekarang kita masuk ke kisah cinta Finn yang menunjukkan perubahan yang sangat pesat pada karakter Finn. Yap, hubungan terakhir Finn adalah bersama dengan Hunter's Wizard. Semua ini bermula ketika Finn sedang ingin membantu Hunter's Wizard dalam memanggil gurunya yaitu Spirit of the Forest. Pada awalnya, mereka berdua terlihat seperti tidak memiliki rasa tertarik satu sama lain. Finn dan Hunter's Wizard melakukan berbagai cara agar bisa memanggil Spirit of the Forest. Dan setelah mereka bermain suling secara bersamaan hingga menciptakan suara yang sangat indah, sang Spirit Forest muncul di hadapan mereka. Di momen ini, Finn mengaku kalau misalnya selama ini ia memainkan sulingnya untuk Hunter's Wizard. Finn mengaku kalau misalnya ia memiliki perasaan suka kepada Hunter's Wizard, namun ia tidak tergesa-gesa untuk menyatakan perasaan tersebut. Ia bahkan membiarkan Hunter's Wizard untuk bisa memilih apakah ia ingin kembali bersama gurunya atau bersama Finn. Dan apabila ia memilih untuk kembali bersama gurunya, maka Finn akan tetap memainkan sulingnya hanya untuk Hunter's Wizard. I was playing my flute for you the whole time. But I knew you had a thing with this dude, so I was just gonna keep playing this flute song about my secret feelings until my flute broke. Mendengar hal tersebut, Hunter's Wizard menjadi sangat terkagum dan ia membalas pernyataan Finn dengan menciumnya. Ia juga mengaku kalau misalnya ia memainkan sulingnya hanya untuk Finn. Tetapi ia juga mengatakan kalau misalnya mereka berdua merupakan exceptional beast, yang mana ini berarti mereka berdua tidak seharusnya jatuh cinta. My flute spell was for you too. You're an exceptional beast and you have great hair, but exceptional beasts like us cannot fall in love. Meskipun begitu, mereka berdua masih menyimpan perasaan satu sama lain. Bahkan dalam salah satu momen ketika Finn memainkan sulingnya kembali, Hunter's Wizard sempat muncul sesaat tapi segera kembali menghilang dalam waktu cepat. Dan di puncak series utama, ketika Paman Gumball mengirim seekor monster yang terus memakan pasukan pisang milik Bubblegum, Finn ditugaskan untuk membunuh monster tersebut. Tapi sayangnya, dikarenakan ia mengalami trauma karena telah membunuh Fern, ia selalu ragu ketika ingin membunuh makhluk tersebut. Pada akhirnya, Hunter's Wizard datang untuk membantu Finn karena ia juga memiliki tujuan yang sama. Awalnya usaha mereka tetap gagal karena trauma yang dialami oleh Finn. Tapi tiba-tiba Hunter's Wizard membiarkan dirinya diserang oleh makhluk tersebut. Hal ini membuat Finn melihat Hunter's Wizard sebagai Fern. Dengan begitu, ia dapat termotivasi untuk membunuh monster tersebut karena ia tidak ingin Fern mati. Ketika monster tersebut berhasil dibunuh, mereka berdua menunjukkan kalau mereka masih memiliki perasaan suka satu sama lain. Seperti yang sudah gua katakan, kisah cinta Finn dengan Hunter's Wizard memperlihatkan kita betapa dewasanya Finn saat ini. Yang sebelumnya Finn akan selalu terburu-buru dan ingin segera mengakui perasaannya kepada orang yang ia suka, kini ia bersikap lebih santai dan menerima segala risiko yang akan ia dapatkan. Bahkan bisa dikatakan, dari semua hubungan Finn dengan para gadis yang pernah ia dekati, hubungannya dengan Hunter's Wizard adalah yang paling bagus, sehat dan sekaligus paling ideal. Tapi sayangnya, hingga series ini berakhir, kita tidak benar-benar tahu bagaimana nasib hubungan mereka berdua. Melihat dari montage yang ada di final series, terdapat asumsi kuat kalau misalnya Finn dan Hunter's Wizard tidak akan menjalin hubungan yang serius. Hal ini dibuktikan dengan salah satu scene di mana Hunter's Wizard sedang bermeditasi di suatu tempat. Ini bisa menandakan kalau ia bisa saja kembali bersama gurunya ke jalur sihir hutan. Terlepas dari siapakah yang akan bersama Finn pada akhirnya, hubungan kisah cinta Finn dapat mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dewasa dalam suatu hubungan. Di awal cerita, kita ditunjukkan dengan Finn yang masih bersikap childish dengan hubungan percintaannya. Sebenarnya ini sangat wajar, mengingat pada saat itu Finn masih berumur 13-14 tahun. Yang mana di umur segitu, kita biasanya ada di titik tertinggi dalam menyukai seseorang. Kita memiliki dorongan yang sangat kuat untuk bisa bersama dengan orang yang kita sukai. Dan terkadang kita akan melakukan berbagai hal aneh demi mendapatkan atensi atau balasan dari mereka. Namun ketika perasaan suka kita tertolak atau tidak terbalaskan, kita bisa menjadi sangat sedih dan galau. Bahkan beberapa anak muda akan merasa kalau misalnya ini adalah akhir dari hidup mereka. Hal ini sering banget terjadi karena pada titik ini kita masih belum tahu apa yang seharusnya kita lakukan pada saat itu. Dan ketika Finn akhirnya bisa bersama dengan orang yang ia suka, kita diperlihatkan dengan gambaran apa yang terjadi ketika kita masih belum dewasa, namun sudah menjalankan hubungan yang serius. Yap, hubungan tersebut akan menjadi labil, egois, dan manipulatif.
Ini sering banget terjadi dengan berbagai kisah percintaan di anak-anak SMP dan SMA. Mereka merasa kalau misalnya hubungan mereka sudah sempurna, tapi nyatanya mereka hanyalah sekumpulan anak-anak yang menjalin hubungan karena ego dan nafsu mereka sendiri. Yang mana ini semua masih belum bisa mereka kendalikan. Alhasil, banyak dari hubungan tersebut akan hancur karena berbagai macam faktor. Lalu ketika Finn sudah mencapai titik terendah dalam hidupnya, ia mencoba untuk menyenangkan dirinya dengan melampiaskan hasrat seksualnya. Tapi nyatanya hal ini tidak membuahkan hasil. Finn terus bermain dengan banyak gadis, tapi tidak ada satupun dari mereka yang membuatnya bahagia. Momen ini sering terjadi di kehidupan nyata, di mana ketika seorang anak muda yang baru saja putus cinta, ia akan mencoba untuk mencari kesenangan lewat berbagai hal untuk bisa menghilangkan rasa galaunya. Dan salah satunya adalah pemuasan hasrat seksual. Tapi sayangnya hal ini dapat membuat mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka akan merasa kalau hubungan seksual adalah satu-satunya jalan untuk mencari kesenangan apabila mereka sedang down. Dan mereka bisa melakukan hal tersebut dengan berbagai orang yang berbeda tanpa adanya perasaan suka ataupun cinta sama sekali. Sebenarnya kita bisa terlepas dari jalan tersebut apabila kita bisa melakukan hal lain yang lebih positif. Entah seperti mencari teman baru, mencari hobi baru, kesenangan baru, atau yang paling bagus adalah kita berusaha mencari jati diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat siapakah diri kita yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa melewati semua ini tanpa harus jatuh ke jurang kemaksiatan. Memang di cerita Finn, kita tidak diperlihatkan dengan jalan terbaik yang baru saja gue sebutkan. Tapi setidaknya, cerita tersebut menunjukkan kepada kita apa yang terjadi apabila kita memilih jalan yang salah. Dan setelah melewati semua ini, kita harusnya bisa berpikir secara matang mengenai hubungan dengan orang yang kita suka. Kita bisa berpikir lebih jernih mengenai apa yang bagus dan mana yang tidak mengenai hubungan cinta kita. Apabila kita masih belum bisa menerapkan hal tersebut, well, kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Karena itulah kita tidak luput dari kesalahan. Tapi yang membuat kita spesial adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Sekarang kita kembali sebentar ke cerita Finn. Selain di momen bersama dengan Hunter's Wizard, ada beberapa momen yang memperlihatkan kita bagaimana perubahan Finn yang sebenarnya. Seperti di episode The Pajama War, di mana episode ini memperlihatkan kita bagaimana Finn dan Phoebe bisa bermain bersama tanpa Finn memiliki perasaan tertarik kepadanya. Pada titik ini, Finn sudah menganggap kalau Phoebe sebagai sahabatnya saja. Ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan kepada hubungan mereka berdua. Dan di episode Ban-Ban, Finn sekali lagi meminta maaf kepada FP mengenai semua hal buruk yang telah ia lakukan. Tapi kali ini, ia sudah mengerti apa yang salah dari perbuatannya sebelumnya. Mendengar hal tersebut, FP merasa sangat kagum dan berkata kalau Finn sudah tumbuh sangat dewasa. Sejak saat itu, mereka berdua bisa kembali bersama sebagai teman tanpa harus memikirkan peristiwa di masa lalu. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kalau kita masih belum bisa bersikap dewasa, janganlah memulai satu hubungan yang serius. Karena itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri dan orang lain. Belajarlah untuk memahami orang lain dan diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa menjalani suatu hubungan yang lebih sehat. So, begitulah seluruh pembahasan mengenai kisah cinta Finn dan pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah cinta tersebut. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada salah kata, kekurangan ataupun kesalahan dari apa yang telah gue sampaikan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan tulis pendapat kalian mengenai kisah cinta ini. Apakah kalian suka atau tidak suka dengan kisah cinta ini? So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.